Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat mulia sekali, yakni meresmikan pondok pesantren. Dari tahun 2008 Wisata Hati dan Darul Quran mencanangkan Ihyaus Sunnah, satu gerakan mulia. Kita ngebenerin yang wajib, ngidupin yang sunnah. Dimana bencana demi bencana datang karena kita lebih kenal wali kota ketimbang Allah. Kita lebih mengenal ulama ketimbang Allah. Kita mengenal habaib ketimbang Allah. Kalau ngaji dari jam 7 sampai setengah 12 di masjid, lah setengah 12 bubar pulang. Loh, Allah yang dipanggil-panggil dari jam 7 begitu datang bingung, oh ditinggal. Tadi dipanggil-panggil, sekarang ditinggal. Nah, karena itulah mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Banyak di antara kita yang menikahkan anak-anaknya dengan tidak memberikan tempat sama sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mantenan di masjid, tapi hanya 1-2 orang tamunya yang kemudian menunaikan salat lohor. Banyak orang-orang yang akad nikah di masjid, tapi demi Allah, demi Rasulullah, sekarang ini kalaulah bukan orang-orang yang sudah belajar tentang tahiyatul masjid, niscaya rombongan pengantin pria dan perempuan hampir tidak kita kenali sebagai orang-orang yang menghormati masjid. Mereka datang dengan pakaian-pakaian yang hebat karena mereka sudah nyewa masjid. Biasanya jam 8 tet langsung akad nikah. Tidak ada itu yang namanya sholat tahiyatul masjid dulu, berterima kasih kepada Allah dulu. Kita sering banget memberi perintah kepada Allah. Perintah apa kira-kira? Perintah, ya Allah supaya Engkau memberikan rezeki, perintah supaya memberikan pekerjaan, perintah supaya memberikan kita haji dan umroh. Apakah itu kira-kira perintah yang kita berikan kepada Allah? Kalau itu yang menjadi jawaban ibu dan bapak semua, maka ketahuilah itu bukan perintah, bukan perintah lil wujub, ya, tapi al-amru lid du'a, perintah sebagai permohonan kita kepada Allah. Yang dimaksud dengan perintah adalah ketika azan berkumandang seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu ya, kita lagi peresmian pesantren. Loh, yang kita cari ini Allah, yang kita minta redonya Allah. Loh, dia sudah datang nih. Loh, masa disuruh tunggu? Tunggu ya, saya lagi rapat. Tunggu ya, saya lagi meeting. Tunggu ya, saya lagi belajar nuntut ilmu. Loh, sampean semua belajar itu, jenengan semua belajar itu, nyari apa coba? Nyari ridhonya Allah, mencari Allah, untuk mengenal Allah. Lah Allah sudah datang, terus kita tidak mengenal. Pertanyaannya adalah belajar apa? Saya memohon betul kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil, untuk mengumpulkan kepala-kepala dinas di pendidikan, untuk mengumpulkan para guru-guru dan kepala-kepala sekolah seluruh Batu, dan saya bersedia bicara di depan mereka semua insya Allah bagaimana menghargai Allah. Bayangkan ya, kalau kepala Kementerian Pendidikan ya Bapak Haji M. Nuh lalu mengatakan kepada katakanlah SMP Negeri Batu, hei saya mau datang ke sana ya, itu mesti persiapannya dari pagi, bahkan mungkin beberapa guru off tidak mengajar, dan kepala sekolah pun mewanti-wanti kalau kepala menteri ini datang, tolong semua aktivitas dihentikan, kita keluar untuk menyambut kedatangan Pak Menteri. Itu yang terjadi. Tapi giliran yang menciptakan M. Nuh datang, ketika yang menciptakan Bapak Menteri datang, yakni Allah Subhanahu wa taala, paling banter guru itu mengatakan seperti ini doang. Anak-anakku sebentar, kita diam dulu, azan sudah berkumandang. Segitu tuh paling top. Saya pernah duduk satu bangku dengan pejabat dari pusat yang saya yakin tidak tahu orang-orang yang kami lewati
siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Tapi mungkin informasi sudah menyebar bahwa ada orang yang sangat berkuasa lewat. Lalu untuk menghormati yang sangat berkuasa ini, kepala daerah memerintahkan semua murid-murid keluar memegang bendera merah putih. Lalu saya kedapatan duduk di salah satu mobil, salah satu pembantunya orang yang sangat berkuasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Saya melihat sebuah keanehan untuk pelajaran buat diri saya sendiri. Padahal Allah turun dengan segenap malaikat-malaikatnya. Fi waktu sholat, di waktu sholat. Boro-boro kita perhatian kepada dia, tanda bahwa kita tidak mengenal dia sama sekali. Besok bapak dan ibu pun begitu. Kalau mau menikahkan anaknya, bawa didahului dengan sholat duha. Bilang sama kepala KUA-nya, silakan Pak Kepala KUA datang jam 8.30 saja, sebab kami sekeluarga mau sholat sunnah dulu jam 8. Masjid ini memang secara administratif kita sewa kepada DKM, tapi sesungguhnya yang punya masjid adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahiyatul masjid dulu, sholat sunat duha dulu, rapi dulu, baru setelah itu KUA silakan menikahkan anak kita. Terus jangan bikin acara, jangan nyewa gedung dari jam 11 sampai jam 14. Allah marahnya minta ampun tuh. Bentuk marahnya Allah itu, kasihan anak kita. Telat dia punya anak bandel-bandel. Loh, gimana Allah bilang? Kalian menikahkan anak kalian dengan asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kalian menjadi penyebab orang tidak bisa sholat tepat waktu. Terus gimana caranya? Loh, nikahkan saja dari jam 9 sampai jam 11. Sehingga mereka punya waktu untuk pulang ke rumah, lalu sholat zuhur di masjid masing-masing, di rumah masing-masing. Mau menghitankan anak, loh jangan dari jam 5 sore sampai jam 8, dari ba'da isya sampai jam 10. Kalau ngajar bagaimana? Jangan mau ngajar nerima jam yang nabrak. Jangan mau ngajar tuh jamnya malah jam 11.45. Ngajarnya gimana? Ya udah jam 10 saja sampai jam 11.30. Loh kalau gitu akan merusak pendidikan. Loh mendingan merusak pendidikan daripada merusak anak yang dididik. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA tidak mengenal sholat lohor berjamaah, maka jadinya itu kita ini produk dari pendidikan yang seperti ini. Tidak mengenal sholat lohor berjamaah, akibatnya kita tidak pernah mengenal sholat lohor berjamaah sampai kuliah. Begitu kuliah makin parah lagi. Lebih parah lagi Pak, udah mah Allah tidak kita cintai, Rasulnya pun tidak kita cintai. Tanya anak kita, Dok, mari sini, Nang sini, tadi kamu sholat duha? Ya ndak sempet toh mah. Wong masuk kelasnya 6:30, jam 7, istirahat jam 9.30, buat jajan sampai jam 10. Cari sekolah-sekolah seperti Kiai Munir, pesantren-pesantren seperti Kiai Munir dan para kiai. Sekolah yang begitu anaknya masuk, maaf, Anda jangan masuk kelas dulu, masuk musola dulu, sholat dulu. Pengen ilmu kan? Tuh, ada yang mau memberikan ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sujud dulu sama Allah yang mau memberikan ilmu. Di Malang azannya 11.20, maka jam 11.10 kira-kira begitu sudah ngerem. Berbunyilah sirene di seluruh sekolahan negeri, di seluruh kota Batu. Pertanda bahwa sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala tiba. Ibu punya warung. Ada orang datang, warung mie, warung bakso. Assalamualaikum Pak, kita lagi rapi-rapi bebenah. Tanda sudah mau sholat asar. Waalaikumsalam. Tolong bikinin 30 mangkok. Wah, jangan sekarang Pak, saya mau istirahat dulu untuk menyambut Allah Subhanahu wa taala. Loh, ya nggak usah semuanya. Siapa gitu satu suruh jagain warung, kemudian berikan saya dan teman-teman saya ini mie 30 mangkok. Oh enggak bisa Pak, kalau Bapak mau nunggu 30 mangkok ini setelah saya dan anak saya sholat asar, lo mari tunggu. Kalau enggak maaf,
Allah lebih penting daripada 30 mangkok yang saudara beli. Tapi pertanyaannya siapa? Siapa yang bisa seperti itu kalau tidak punya ilmu? Dan siapa juga yang udah punya ilmu tapi tidak punya keyakinan yang bisa seperti itu? Contoh, begitu kita tutup nih, zrek, warung belum dikunci, orang datang, Pak, aduh udah tutup ya? Iya, mau sholat asar dulu. Aduh kalau bisa, saya mau pesan dulu yang 30. Gitu ya, sholat asar apa 30 mangkok? Sholat asar apa 30 mangkok? Sholat asar apa 30 mangkok? Rasanya mah kalau kurang-kurang iman sama Allah yang memberikan rizki, kita akan memilih 30 mangkok. Begitu teganya kita buka lagi, Allah yang sudah tersenyum dan para malaikat yang sudah tersenyum, yang akan memberikan 30 dikali 10 mangkok lagi, dan yang sudah memberikan rizki dari mulai subuh sampai asar, dan memberikan rizki dari mulai kita lahir, kita abaikan hanya gara-gara 30 mangkok saja. Allah karim, antallah la ilaha illallah ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti saudara-saudara anggota DPRD, ketua dewan akan terlihat apakah menjadi orang-orang yang alladzina yasudduna an sabilillah, apakah justru menjadi orang-orang yang malah mencegah orang menuju jalan Allah. Para pengusaha nanti akan terlihat ketika diberikan kerajaan perusahaannya. Para penguasa akan terlihat ketika diberikan oleh Allah kerajaan sedikit dari kekuasaannya. Padahal kita sama-sama tahu, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Akan terjadi peristiwa seperti ini yang memang lazim. Kita sudah melihat, jangankan di anggota dewan, jangankan di perusahaan-perusahaan, di tempat yang mulia ini pun masih terjadi seperti ini. Apa kemudian kata si pimpinan rapat? Sekretaris rapat, masih ada berapa agenda rapat yang belum kita selesaikan? Baik Pak, dari 5 notulansi rapat baru 3 yang sudah kita selesaikan, masih ada 2 Pak. Baik, para peserta rapat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya 5 agenda, yang baru terbahas 3, tinggal 2, sedangkan sebentar lagi lohor. Kita ambil kesepakatan dulu, kita sholatnya nanti sekalian habis makan siang. Bagaimana, setuju? Enggak setuju yang ngomong anggota dewan, ketua fraksi. Enggak setuju yang ngomong Pak Wali Kota. Enggak setuju yang ngomong Kiai Munir. Enggak setuju yang ngomong ada Ustadz Yusuf. Enggak setuju yang ngomong mertua. Enggak setuju yang ngomong guru kita. Coba ya, iseng itu ada seorang anak ngomong begini, maaf Pak, saya sholat dulu. Loh, tar aja sekalian. Loh, kalau sudah dikituin kita jadi murid gimana? Ada, kalau saya sebut BUMN-nya, Masya Allah ini akan jadi ghibah. Saya tidak sebut nama BUMN-nya. Di rootnya pernah memindahkan seseorang gara-gara dianggap tidak good performance karena izin sholat asar. Baru kemarin nih saya dapat beritanya. Wallah, sami'tu bi'ain, sami'tu bi'udhunai. Saya dengar dengan 2 telinga saya sendiri. Orang itu kemudian dihadiahkan sama Allah penyakit yang luar biasa. Hingga kemudian orang itu menyadari mungkin salah satu penyebabnya adalah si fulan. Lalu si fulan itu kemudian diberikan sesuatu oleh dia. Allah yarham, kemudian Allah merahmati dia. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Hai manusia, emang nggak tahu aku nih yang melapangkan dan menyempitkan rizki, meluaskan dan menyedikitkan rizki. Dia nggak ngerti. Allah sudah memberikan kesempatan dia membahas 3, tinggal 2. Bukan baru 3, masih ada 2, bukan, udah 3. Maka sebagai seorang kepala daerah yang baik, sebagai seorang pengusaha yang baik, kepala-kepala divisi sudah ada di meja dia, satu ruangan sudah ada di meja dia, maka harusnya dia mengatakan seperti ini. Baik, 10 menit lagi yang punya perusahaan ini datang. Orang saling tengok kanan tengok kiri. Memangnya siapa yang punya? Bukannya Bapak yang punya. Begitulah mereka bertanya di dalam hati masing-masing. 10 menit lagi yang punya perusahaan ini datang. Dan saya mempersilahkan Anda semua, mari mengikuti saya. Kita sama-sama menyambut kedatangannya dia. Kita sudah membahas 3, yang 2 biarlah. Biar menjadi urusan yang punya perusahaan saja. Mudah-mudahan dengan kita menyambut dia, maka jangankan urusan yang 2, urusan yang lain pun dia akan selesaikan. 10 menit lagi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah akan datang ke perusahaan kita. Dan dialah the truly bos kita. Bos sebenar-benar bos. Lalu si orang kaya ini berdiri keluar pintu, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani, nggak ikut maksudnya. Luar biasa kalau terjadi kemudian di Wali Kota Batu. 11.15 wali kota mengumumkan lewat speaker dari ruangannya, seluruh staf, karyawan, karyawati Pemkot Batu, 5 menit lagi Allah datang. Sopo yang berani sama saya nggak usah sholat lohor. Siapa yang berani sama saya nggak usah sholat lohor, nanti tak pindahin sono ke Gunung Arjuna sono. Jadi siapa yang masih pengen jadi staf di Wali Kota Batu, mari ikut saya sholat lohar berjamaah, saya yang jadi imamnya. Subhanallah, mesti penuh tuh, takut dia Wali Kotanya jadi imam. Loh memang seperti itu. Kadang-kadang ibu juga resek juga sih, sama anak berebut remote maghrib. Itu pun wudhunya nunggu iklan. Lo sholatnya kapan? Nunggu iklan lagi. Wah, Masya Allah. Ikutin saya, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Hidup ini sederhana, simple. Kalau mau beres urusan iman kepada Allah, sholat, sedekah, simple Pak, sederhana. Apa sih yang menjadi urusan kita semua?
Apa yang menjadi hajat kita semua? Nomor satu, iman. Yang bisa menyelesaikan, yang bisa menggerakkan, yang bisa memberi jawaban, yang bisa kemudian memberikan solusi, ya, atas segala hajat dan masalah kita semua, imma pribadi, imma keluarga, imma negara. Adalah Allah Subhanahu wa taala.